Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan serta perlindungannya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup. Apa sih itu klasifikasi makhluk hidup? Dan untuk apa tujuan pengklasifikasian makhluk hidup itu? Sebelum kita lanjut, Ustazah ingin kalian memperhatikan gambar yang ada di slide ini terlebih dahulu. Coba perhatikan, di sini ada gambar buah anggur, apel, kurma, jeruk, dan alpukat. Dari gambar yang kalian lihat ini, apa yang bisa kalian ceritakan mengenai gambar ini? Pintar, ini gambar buah-buahan. Ini termasuk ke dalam kelompok buah. Ini buahnya dikelompokkan biar gampang belinya. Pintar sekali. Ketika kita ke supermarket, maka kita akan melihat buah-buah yang sudah dikelompokkan di dalam keranjang buah masing-masing. Tujuannya untuk apa sih? Pintar. Untuk memudahkan kita ketika kita menginginkan atau ingin membeli buah tersebut. Jadi ketika kita ingin mengambil atau membeli buah alpukat, maka kita langsung datang ke keranjang alpukat. Sebelum Ustazah melanjutkan untuk tujuan dari klasifikasi ini apa, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama ada bernafas, kemudian makan dan minum, tumbuh dan berkembang, bereproduksi, dan iritabilitas. Bernafas, seperti yang kita tahu bahwa makhluk hidup itu bernafas. Yang diperlukan ketika bernafas itu apa? Ya, oksigen. Makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernafas dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil dari respirasi. Pintar. Yang kedua, makan dan minum. Kita butuh makan dan butuh minum untuk apa? Untuk menghasilkan energi agar tubuh kita mampu melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik dan agar tubuh kita tetap terpenuhi nutrisinya sehingga tetap sehat dan metabolisme tubuh kita berjalan dengan baik. Yang kedua, tumbuh. Tumbuh itu artinya bertambahnya volume, bertambahnya jumlah sel di dalam tubuh kita sehingga kita menjadi lebih besar dan tumbuh. Dari bayi menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, dewasa, dan menjadi tua. Tumbuh di sini artinya dia terus melewati fase-fase tersebut yang tadi saya bilang, dari bayi kemudian menjadi balita, menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, dan tua. Itu sifatnya irreversible. Jadi tumbuh itu sifatnya irreversible, tidak bisa kembali ke bentuk semula. Jadi ketika kita sudah menjadi seorang remaja, maka kita tidak bisa kembali menjadi anak-anak. Karena fase selanjutnya yang akan kita lewati adalah fase dewasa, seperti itu. Kemudian berkembang. Apa sih bedanya tumbuh sama berkembang? Bedanya tumbuh tadi sudah saya jelaskan bahwa tumbuh itu kita bertambah tingginya, terus kemudian sifatnya irreversible. Kalau berkembang itu artinya berfungsinya dengan normal organ tubuh kita, berfungsi dengan sempurna, berkembang dengan baik. Contohnya pada anak kecil atau pada anak-anak, mereka pada anak-anak perempuan khususnya, payudaranya mereka belum berkembang. Tetapi ketika mereka sudah menjadi remaja, payudaranya akan berkembang dan akan terus berkembang sampai akhirnya ketika dia menjadi seorang ibu akan menghasilkan ya ASI, seperti itu.
Terus kemudian apalagi berkembang itu? Anak laki-laki yang ketika masih anak-anak tidak ada jakunnya atau jakunnya tidak nampak. Kemudian ketika sudah remaja, jakunnya mulai nampak, suaranya mulai membesar. Seperti itu berkembang. Kemudian bereproduksi. Bereproduksi itu artinya berkembang biak, memperbanyak keturunan. Tujuannya untuk apa? Agar keturunannya tetap lestari, agar tidak mengalami kepunahan. Dan yang terakhir itu ada iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Contohnya, kita ketika berada di dalam ruangan yang gelap, kemudian disenterkan lampu ke mata kita, maka kita akan refleks menutup mata. Ketika kita dicubit, maka kita akan refleks mengucapkan au atau aduh, seperti itu. Itu artinya peka terhadap rangsangan. Baik, kita akan lanjut pada slide selanjutnya. Klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelum kita tahu nih tujuan dari klasifikasi makhluk hidup, kita harus tahu dulu siapa sih orang pertama yang mencetuskan klasifikasi makhluk hidup itu? Orang yang pertama mencetuskan klasifikasi makhluk hidup atau yang mengelompokkan makhluk hidup dan dikenal sebagai bapak taksonomi modern yaitu adalah seorang ilmuwan bernama Carolus Linnaeus. Ia adalah ilmuwan pertama yang menemukan sebuah sistem penamaan organisme atau makhluk hidup dan sistem ini dikenal dengan nama binomial nomenklatur. Artinya apa? Artinya setiap nama organisme itu terdiri dari dua suku kata dan menggunakan bahasa Latin, di mana kata yang pertama itu disebutnya dengan genus dan kata yang kedua itu adalah nama spesies. Contohnya Oryza sativa. Ada dua kata bukan? Ada kata Oryza dan ada kata sativa. Kata Oryza ini dilambangkan sebagai genus dan kata sativa ini dilambangkan sebagai spesies. Kemudian cara penulisannya, hurufnya wajib kapital di awal kata, tapi hanya di kata yang pertama saja. Di kata yang selanjutnya hurufnya huruf kecil. Dan penulisannya itu harus digarisbawahi atau dimiringkan tulisannya. Jadi penulisan nama Latin, contoh untuk penulisan padi, nama Latinnya Oryza sativa. Maka O-nya huruf besar dan yang lainnya huruf kecil, kemudian digaris miring cara nulisnya atau digaris bawahi. Seperti itu. Kemudian ada urutan takson pada makhluk hidup. Urutan takson pada makhluk hidup dari yang tertinggi sampai yang terendah itu dimulai dari kingdom, divisi atau filum. Kapan kok ada dua nih Ustazah, ada divisi dan ada filum? Kapan dipakainya? Jadi divisi itu dipakai untuk tumbuhan, sedangkan filum digunakan untuk hewan. Jadi urutannya kingdom ketika tumbuhan, maka divisi, kalau hewan berarti filum. Jadi kingdom, divisi atau filum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Dan semakin ke bawah, tingkat kemiripannya semakin sedikit. Karena dia semakin spesifik, semakin mirip, semakin sama. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Tujuan klasifikasi makhluk hidup. Tadi kita sudah mengenal siapa pencetusnya, kemudian bagaimana urutan taksonnya. Sekarang kita akan mengetahui tujuan klasifikasi. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui atau mempelajari jenis-jenis makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup dan yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat, mempermudah pengelompokan makhluk hidup. Dan yang kelima, mempermudah dalam membandingkan. Ketika kalian ke supermarket,
mau beli buah, maka datang ke bagian buah, di situ sudah dikelompokkan. Ada buah alpukat, buah jeruk, kurma, anggur, apel. Memudahkan bukan ketika kalian ingin membelinya jeruk, maka tidak usah ngaduk-ngaduk dulu nih, pusing cari yang mana jeruk. Tidak, karena di sini sudah ditentukan dan kita juga sudah kenal bahwa yang kulitnya orange, bulat, terus kemudian buahnya berbulir itu namanya buah jeruk. Paham sampai di sini? Baik, sudah lanjut ya. Klasifikasi 5 kingdom. Nah, klasifikasi 5 kingdom ini dimulai dari yang terkecil atau yang paling sederhana makhluk hidupnya. Itu ada Monera, kemudian ada Protista, ada Fungi, Plante, dan Animalia. Baik, yang akan pertama kita bahas yaitu mengenai Monera. Jadi, Monera ini selnya tidak memiliki membran atau prokariotik. Dia bersel satu atau uniseluler dan mampu berkembang biak dengan membelah diri. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari kelompok Monera. Selnya prokariotik, terus kemudian berselnya satu uniseluler, membran intinya tidak ada, maka disebutnya prokariotik. Berkembang dirinya dengan membelah diri. Kemudian contoh dari kelompok Monera ini yaitu bakteri dan alga biru. Bakteri yang terdapat di lingkungan kita yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, contohnya yaitu ada bakteri Escherichia coli atau kita lebih kenalnya dengan bakteri E. coli. Dia berperan dalam memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa makanan. Kemudian ada juga bakteri yang merugikan untuk tubuh kita, contohnya Mycobacterium tuberculosis. Ini merupakan bakteri yang menyebabkan penyakit TB atau tuberkulosis paru. Baik, selanjutnya Ustazah akan membahas mengenai kelompok protista. Kelompok protista ini itu kelompok protista ada yang menyerupai hewan, yaitu disebutnya dengan kelompok protozoa. Protista mirip hewan, di antaranya ada Paramecium entamuba. Kemudian terdapat pada usus besar yang dapat mengakibatkan penyakit diare. Dan ada Plasmodium malariae yang terdapat pada sel darah merah yang mengakibatkan penyakit malaria. Adapun ciri-cirinya yaitu membran intinya eukariotik atau memiliki membran, bersel tunggal, dan mampu berkembang biak. Nah, itu merupakan ciri dari kelompok protista. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelompok fungi. Pernah nggak sih kalian beli roti, terus rotinya sudah expired atau rotinya didiamkan selama berhari-hari? Ada jamurnya ya? Iya, nanti akan ada jamurnya. Nah, kelompok jamur ini atau disebut juga dengan kelompok fungi ini merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanannya dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. Cirinya tidak berklorofil, berspora, tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Hidupnya di tempat yang lembab dan bersifat saprofit atau organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau yang sudah busuk. Tubuh jamur ini terdiri atas benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Hifa itu nantinya akan saling berhubungan dan akan membentuk miselium. Contoh dari jamur ini yaitu ada jamur roti, ragi tapai, jamur tiram putih, dan jamur kayu. Lanjut pada kelompok tumbuhan atau plante. Berdasarkan
Morfologinya atau susunan tubuh, tumbuhan dapat dibedakan atas dua jenis kelompok besar, yaitu ada tumbuhan yang tidak berpembuluh disebut dengan talopita. Contohnya yaitu ada lumut. Kemudian tumbuhan yang berpembuluh itu meliputi paku-pakuan dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan berpembuluh itu adalah tumbuhan yang memiliki berkas pengangkut yang sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Tumbuhan berpembuluh disebut tumbuhan berkormus. Nah, tumbuhan kormus ini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu ada kelompok Cormopita berspora dan Cormopita berbiji. Sekarang kita akan membahas mengenai kelompok tumbuhan berbiji. Kelompok tumbuhan berbiji ini akan dibedakan menjadi dua. Ada tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Kalau tumbuhan berbiji terbuka disebut dengan gimnosperme, sedangkan tumbuhan berbiji tertutup disebut dengan angiosperme. Tumbuhan berbiji tertutup memiliki bakal biji atau bijinya terlindungi oleh daun buah. Daun buah dikelilingi oleh alat khusus yang membentuk struktur pembiakan yang disebut dengan bunga. Contohnya apa? Tumbuhan berbiji tertutup itu ada mangga, ada jambu, avokado, anggur, dan nangka. Jadi bijinya ditutupi oleh daging buah tidak terlihat. Kemudian tumbuhan angiosperme. Tumbuhan angiosperme ini tadi dibagi seperti yang saya jelaskan bahwa dia adalah tumbuhan berbiji tertutup. Dia ini dibagi tumbuhannya ke dalam tumbuhan berkeping satu atau monokotil dan tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Monokotil ciri-cirinya memiliki satu keping daun lembaga, berakar serabut, batangnya tidak berkambium, berkas pembuluh pengangkutnya tersebar, tulang daun sejajar atau melengkung, dan kelompok bunga pada umumnya kelipatan 3. Sedangkan untuk yang berkeping 2 atau dikotil, cirinya yaitu memiliki 2 keping daun lembaga, berakar renggang, batang berkambium, tulang daun menjari atau menyirip, berkas pengangkut tersusun dalam satu lingkaran, dan kelompok bunga berkelipatan 4 atau 5. Setelah akan lanjut, yang terakhir kita akan membahas mengenai kelompok hewan. Kelompok hewan ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada kelompok hewan avertebrata dan vertebrata. Avertebrata berarti tidak memiliki tulang belakang. Hewan ini disebut juga dengan hewan berpori. Dia vertebrata ini dibagi ke dalam 8 kelompok. Yang pertama ada kelompok porifera, hewan berpori. Kemudian hewan berongga, Solenterata. Ada Platyhelminthes, cacing pipih. Nemathelminthes, cacing gilik. Kemudian cacing berbuku-buku atau Annelida. Hewan lunak, moluska. Hewan dengan kaki beruas-ruas atau disebut dengan arthropoda. Dan hewan berkulit berduri disebut Echinodermata. Porifera itu adalah hewan yang mempunyai pori-pori, tubuhnya seperti spons. Contohnya apa hewan porifera itu? Yaitu ada Spongilla, Euspogia, Poterion. Kemudian kalau Solenterata itu hewan yang berongga. Dia punya tentakel untuk menangkap mangsanya. Contohnya apa? Ubur-ubur, bunga karang, obelia, anemon.
Kemudian ada cacing. Cacing adalah hewan bertubuh lunak, dia tidak bercangkang. Contohnya apa? Cacing perut, cacing kremi, dan cacing tambang. Kalau moluska itu dia tubuhnya lunak, banyak lendirnya, dan terbungkus oleh mantel. Habitatnya di darat dan di air. Contohnya apa? Contohnya moluska adalah cumi-cumi, gurita, siput, kerang, tiram, dan remis. Jadi yang seafood yang kita makan itu termasuk ke dalam kelompok moluska. Kemudian ada arthropoda, dia adalah hewan berbuku-buku. Tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Contohnya siapa di kelompok ini? Yaitu ada laba-laba, kalajengking, kutu, caplak, terus kemudian kelabang, dan kaki seribu. Sedangkan echinodermata yaitu hewan yang tubuhnya diselimuti duri. Contohnya siapa pada hewan ini? Yaitu ada landak laut, ada bulu babi, ada lilia laut, dan ada bintang laut, serta ada teripang. Dan untuk hewan bertulang belakang atau vertebrata, kita mengenal ada 5 kelompok besar, yaitu ada Pisces, kelompok ikan, kemudian ada kelompok reptil, contohnya adalah ular, ada kelompok amfibi, contohnya itu ada katak dan kodok, kemudian ada aves, contohnya burung atau unggas, ayam, bebek, dan yang terakhir ada mamalia, contohnya adalah sapi. Dan mereka hewan-hewan yang memiliki tulang belakang. Baik, yang terakhir kita akan membahas mengenai mikroskop. Perhatikan gambar mikroskop yang ada di slide ini. Jika kalian perhatikan, ada berapa banyak bagian-bagian mikroskop itu? Ya, bagian mikroskop yang pertama tuh ada lensa objektif. Ini adalah lensa okuler ya. Ini harusnya lensa okuler. Nah, di sini ada lensa objektif. Jadi di sini di gambarnya memang tulisannya salah ya. Ini adalah lensa okuler, di mana lensa ini merupakan lensa yang langsung berhubungan dengan mata kita. Kemudian ada tabung, ada pengarah skrup, pengarah atau makrometer skrup. Skrup pengarah halus disebutnya mikrometer skrup. Kemudian ada lensa objek. Ini adalah lensa yang langsung berhubungan dengan objek yang akan kita teliti. Ada lengan untuk pegangan, kemudian ada penjepit preparat, ada diafragma, ada iluminator atau kaca, bisa kaca, ada lensa kondensor, ada meja preparat, ada spesimen atau preparat. Ini tempat untuk menaruh objek yang akan kita teliti. Baik, Ustazah yang pertama akan menjelaskan fungsi dari lensa okuler. Ini merupakan lensa okuler. Lensa okuler ini lensa yang berhubungan dengan mata langsung dan pengamat yang berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Ada 3 buah lensa, yaitu dengan perbesaran 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Kemudian ada lensa objektif. Lensa objektif itu, perhatikan yang ini. Lensa objektif berada di dekat objek atau benda, berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Susunan lensa biasanya terdiri atas 3 atau 4 buah dengan perbesaran masing-masing 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan 100 kali. Kemudian ada diafragma. Diafragma nih fungsinya untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke dalam lensa objektif. Ada cermin itu ada 2, ada cermin datar dan cermin cekung. Cermin itu berfungsi untuk mengarahkan cahaya pada objek. Cermin datar digunakan ketika cahaya yang dibutuhkan terpenuhi, sedangkan cermin cekung digunakan untuk mengumpulkan cahaya.
Kemudian ada tabung mikroskop. Tabung mikroskop ini untuk menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Ini menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Ada meja preparat. Meja preparat itu sebagai tempat meletakkan objek atau preparat yang akan diamati. Bagian tengah meja terdapat lubang untuk melewatkan sinar. Ada penjepit objek atau penjepit preparat. Itu sebagai tempat meletakkan objek untuk preparat. Jadi nanti biar kedudukannya itu tidak bergeser, maka akan dijepit oleh penjepit preparat ini. Ada lengan mikroskop, fungsinya untuk pegangan pada saat memindahkan atau membawa mikroskop. Pemutar halus atau mikrometer sekrup, itu fungsinya untuk menggerakkan atau menjauh atau mendekatkan lensa objektif terhadap preparat secara pelan dan halus. Sedangkan makrometer atau pemutar kasar itu untuk menggerakkan tubulus atau tabung mikroskop ke atas dan ke bawah secara cepat. Dan ada kondensor. Kondensor ini fungsinya untuk mengumpulkan cahaya yang masuk. Dan alat ini diputar dan dinaikkan. Dan ada kaki mikroskop. Fungsinya untuk apa kaki mikroskop? Untuk menyangga atau menopang mikroskop. Baiklah, demikian dari Ustazah untuk materi klasifikasi makhluk hidup. Semoga dapat dipahami dengan baik dan mudah dipahami. Dan semoga apa yang disampaikan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kalian dan tercatat sebagai amal baik untuk Ustazah. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.